Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Selamat datang di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama, channel kesayangan kita tentunya ya saudara-saudara. Saudara yang berkata Tuhan, saya berdoa apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudara, video kali ini terkait bagaimana seorang pendeta Gilbert yang dituduh menista agama. Saudara, kalau kita melihat bahwa Kainama lebih lagi, bahkan lebih parah yang dilakukannya. Tetapi sampai saat ini tidak ada saudara diproses, bahkan tidak ada saudara reaksi tentang hal tersebut. Saudara, yang mau saya katakan satu kata, bahwa di mana keadilan rakyat Indonesia? Seharusnya keadilan itu harus diterapkan, bukan hanya bagi mayoritas, tetapi juga bagi seluruh umat yang beragama yang ada di Indonesia. Kita lihat apa yang dilakukan oleh seorang Ustadz Kainama. Berikut video yang akan dibahas oleh saudara kita, Phil Pahit. God bless you. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi video dari Bang Roma yang sedang podcast dengan Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Kali ini kita akan membuktikan kebenaran pernyataan Bang K dalam closing statement-nya. Berikut videonya. Di hadapan Pak Haji, Tuan Guru saya, dan di hadapan semua Tuan Guru menyampaikan kepada saudara Kristen dan Katolik, tidak ada setitik pun niat kami untuk menjelekkan, menghujat, menghina, apalagi menistakan kitab suci agama Kristen beserta dogmanya, atau membuat orang Kristen dipengaruhi jadi Islam, tidak. Barusan Bang K katakan bahwa dia tidak pernah menghina kekristenan dalam ceramahnya. Berikut ini kita buktikan dari jejak digital Bang K, bagaimana dia menghina dan menuduhkan sesuatu yang buruk tentang kekristenan, sementara faktanya tidak demikian. Berikut videonya. Bahwa dulu saya sebagai orang yang di atas mimbar, bukan di tempat duduk di jemaat, bukan, saya di atas mimbar, itu mengajarkan bahwa bahkan kepada anak-anak dari sekolah minggu, anak-anak masih kecil, saya Laskar Kristus, Laskar. Ada lagunya, sampai sekarang dinyanyiin kok. Pernah dengar ya? Saya Laskar Kristus Syakrak, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Itu anak kecil nyanyi dari kecil. Aku pasukan, aku Laskar Kristus. Daripada dia potong aku duluan, aku tebas dia duluan. Siapa dia itu? Muslim. Jadi kita sudah dengarkan bersama, Bang K dengan jelas menghina kekristenan. Dengan mengatakan bahwa, waktu dia jadi pendeta, dia mengajarkan anak-anak tentang permusuhan khususnya terhadap umat Islam. Faktanya, lagu itu tidak mengajak anak-anak untuk melakukan kekerasan. Dari liriknya saja sudah jelas katakan, saya bukan pasukan berkuda, bukan pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh. Kurang jelas apa coba kalimat dalam lirik lagu tersebut. Teman-teman lihat, lirik lagu untuk anak-anak saja diputar balik oleh Bang K jadikan bahan fitnah terhadap Kristen. Akhirnya umat Islam yang tidak tahu isi lagu tersebut bisa jadi termakan perkataan Bang K. Karena dia memutarbalikan tujuan lagu tersebut. Itu yang pertama. Fitnah yang kedua yang paling kejam yang menurut saya adalah berikut ini. Dan jemaat merasa nyaman. Contoh, dosaku ditebus oleh Yesus di kayu salib. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Coba, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Gini, dibilangnya begini, semua kebaikanmu baik. Ini jangan dipotong ya Ustazi, terutama insya Allah kalau ada Kristen yang nonton. Semua kebaikanmu tidak berlaku. Tidak ada yang namanya perbuatan baik. Betul. Tidak ada pahala yang membuatmu masuk surga. Yang membuatmu masuk surga adalah mulutmu mengucapkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuk. Kau mau berzina, kau mau bersundal, kau mau mabuk, kau mau makan babi kecap pakai sambal, sambal pakai babi, terserah. Kau mau bunuh orang, kau mau tipu orang, kau mau korupsi, jangan dipotong Ustazi ini kata-katanya. Dan mereka terima. Karena nyaman. Tapi ini dimasukkan ke dalam kitab suci mereka. Iya dong. Kalau nggak dimasukin kitab suci, siapa yang mau percaya?
Dia bilang orang Kristen itu bebas berbuat dosa dengan alasan dosanya sudah ditebus. Saya mau tanya Bangkai, apakah Anda ketika jadi pendeta mengajarkan demikian kepada jemaat dan di mana ayat memerintahkan untuk bebas berbuat dosa dengan alasan karena sudah ditebus? Pernyataan Bangkai ini membuktikan bahwa dia tidak mengenyam pendidikan teologi bahkan mungkin sekolah dasar. Karena membaca lirik lagu anak-anak saja dia tidak sanggup untuk mengerti maksud lagu tersebut. Faktanya ayat Alkitab dengan jelas tidak mengatakan bebas berbuat dosa, justru sebaliknya. Dalam Roma 6 ayat 1-2 katakan, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Jadi itulah dua bukti fitnah Bangkai. Yang pasti masih banyak fitnahnya terhadap kekristenan. Kita lanjut ke statement Bangkai. Tidak ada setitik pun niat kami untuk menjelekkan, menghujat, menghina, apalagi menistakan kitab suci agama Kristen berserta dogmanya, atau membuat orang Kristen dipengaruhi jadi Islam, tidak. Barusan Bangkai bilang bahwa dia tidak mempengaruhi orang Kristen untuk masuk Islam. Apakah benar demikian? Faktanya, menurut pengakuan Bangkai, lokasi dakwahnya justru dalam gereja. Jadi artinya dalam artian pernah juga berdakwah di gereja-gereja gitu berarti? Sebetulnya saya berdakwahnya di gereja. Di gereja ya? Iya. Artinya setelah masuk? Iya. Saya berdakwahnya di gereja. Saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain. Paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan dua kalimat yang suci itu, dua kalimat cinta kepada Allah, dua kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Paling tidak 1 tahun, Alhamdulillah Allah percayakan 100 orang yang saya syahadatkan, dan 80 orang itu saya syahadatkan di dalam rumah ibadah mereka. Jadi, kurang jelas apa lagi? Bangkai mengatakan sendiri bahwa mayoritas orang yang dia syahadatkan adalah di dalam gereja. Kita lanjut. Pada saudaraku Kristen dan Katolik, ketika kami para mu'alaf ini yang punya pengetahuan tentang Bible secara formal ya, Tuan Guru, orang-orang seperti saya ini ada banyak sekarang, termasuk Kodondi. Pengetahuan tentang Bible-nya tuh formal didapat dulu. Jadi bukan hanya yang otodidak, tapi formal kita dapat di jenjang pendidikan formal. Nah, barusan Bangkai katakan dia dan Donnie Tan sudah melalui pendidikan formal. Faktanya Donnie Tan hanya seorang kolektor Alkitab dan Bangkai seorang pemain musik gereja. Bahkan Bangkai sendiri yang mengaku dengan mulutnya bahwa dia tidak pernah sekolah. percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Jadi, pendidikan formal apa yang dimaksud Bangkai? Apakah maksudnya SD, SMP, dan SMA? Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangkai. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, bro, pill in the house. Yo, bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Kemudian ketika
beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'allaf. Beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita mendengar tadi apa yang langsung disampaikan oleh Ustadz Kainama. Tapi sampai hari ini tidak diproses. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi bagi bangsa Indonesia. Seolah-olah keadilan itu tidak diterapkan. Seolah-olah keadilan itu hanyalah sebagai formalitas yang tanpa dilakukan. Bukankah seharusnya keadilan itu ditegakkan? Sekalipun orang tersebut adalah petinggi, sekalipun orang tersebut adalah orang-orang terkenal, ataupun orang-orang hebat, mungkin menurut anggapan dunia ini. Tetapi keadilan seharusnya harus yang menjadi hal yang terutama ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat Kainama, sampai hari ini dia masih menghujat, tapi tidak pernah diproses. Saudara, saya percaya kita sebagai orang Kristen, mari kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara atas mereka dan selalu menghujat. Karena ketika mereka menghujat, mereka bukan menghujat kekristenan, tetapi mereka sedang menghujat ketuhanan Yesus Kristus. Dan yang menjadi lawannya, yang akan membalas itu semua, bukan kita manusia, tetapi Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya apapun jabatan saudara saat ini, mari selalu tegakkan keadilan. Jangan pernah berlaku tidak adil, karena Tuhan benci ketidakadilan. Tapi Tuhan sangat menyayangi dan menyukai orang-orang yang bersifat adil. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada saat ini. God bless you. Shalom.